Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzuna Sana dari Prodi Perbankan Syariah. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Nutufa selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fajri ME selaku Kaprodi Perbankan Syariah. Yang saya hormati Ibu Nurul Fadila SEIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Oke, jadi saya akan menjelaskan materi tentang konsep pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang ada lima pembahasan. 1. Konsep pemikiran ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam adalah yang pertama kali berada di Mekah karena merupakan sebuah titik perhentian dalam perdagangan antara jalur utara dan jalur selatan. Konsep pemikiran Islam pada masa Nabi Muhammad sangat menjaga mekanisme pasar agar tetap berada dalam bingkai syariah Islam yang berada pada jalur etika dan moralitas. Salah satunya adalah dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, praktik dan kebijakan ekonomi Islam. Ada 2 periode, yaitu periode Mekah Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang. Pada masa ini Nabi Muhammad SAW menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, ia ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya Abu Thalib. Dijuluki Al-Amin atau terpercaya dan As-Siddiq, jujur, oleh penduduk Mekah yang berimplikasi dan semakin banyak kesempatan berdagang dengan modal yang lain. Yang periode kedua, periode Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara pada masa ini, Islam menjadi kekuatan politik dan periode Madinah. Ajaran Islam yang berkenan dengan kehidupan masyarakat atau muamalah banyak turun di kota ini. Kondisi negara baru yang dibentuk tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Yang ketiga, kebijakan ekonomi Islam. Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Allah SWT penguasa tertinggi sekaligus pemilik alam semesta. Manusia hanya khalifah Allah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk termasuk riba harus dihilangkan. Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Kebijakan dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keempat, konsep ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Konsep ekonomi Islam pada masa ini merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pemimpin ini terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selama kepemimpinan mereka, ekonomi Islam berkembang sesuai dengan prinsip ajaran Islam, dan dalam praktek
ekonomi yang adil dan berkelanjutan pada masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Mereka fokus dalam perhitungan zakat karena zakat pada saat merupakan sumber penghasilan utama negara. Adapun sumber pendapatan lainnya seperti harta rampasan perang, penghasilan petani atau perdagangan dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.